Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan membahas preview match analisis antara Liverpool melawan Chelsea di matchday ke-36 ya. Ini matchday yang benar-benar cukup pesimis menghadapi Liverpool di Anfield dan akan menjadi rekor buruk lagi buat Chelsea dengan 7 kekalahan beruntun di Premier League ya. Mungkin aja terjadi atau mungkin justru sebaliknya karena Chelsea setiap menghadapi tim-tim besar selalu memiliki aura tersendiri ya dan kerap kali memberikan kejutan. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Sidoarjo, True Blue dari Palembang, dan juga True Blue dari Medan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join dan pengen selalu update berita mengenai Chelsea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Nah, ini match yang akan dimainkan di Anfield pada hari Sabtu jam 6.30 malam ya. Ini cukup pagi juga mainnya di UK, berarti sekitar jam setengah 3 siang ya. Nah, ini match yang dipimpin oleh Craig Pawson. Craig Pawson sendiri ini cukup kontroversi karena sebelumnya di pertandingan antara Liverpool melawan Manchester City ya, ini Craig Pawson membuat keputusan menganulir gol dari Cherki, gol ketiga Manchester City ke gawang Liverpool. Nah, ini gol yang terjadi tarik-menarik antara Szoboszlai dan juga Erling Haaland dan berhasil dianulir, tapi membuahkan kartu merah untuk Szoboszlai di pertandingan kali ini ya. Walaupun gol ini cukup merugikan untuk Manchester City ya, keputusan anulir gol ini, tapi memberikan kartu merah ke Szoboszlai karena adanya Dokso ya. Ini membuat pertandingan ini begitu menarik sampai akhir pertandingan. Nah, Chelsea sendiri melawan Liverpool ini rekornya tidak cukup baik ya. Kita beberapa kali dari total hampir 30 pertemuan terakhir ini Chelsea lebih banyak kalah ya dibandingkan menang melawan Liverpool. Tapi di dua pertandingan terakhir di Stamford Bridge ini Chelsea berhasil menang 2-1. Gol injury time dicetak oleh Estevao pada saat itu di bulan Oktober, di mana Chelsea sedang menanjak performanya ya di bawah Enzo Maresca dengan memenangkan pertandingan ini dan juga memenangkan pertandingan melawan Barcelona pada saat itu dan menahan imbang Arsenal 1-1 dengan 10 pemain ya. Nah, di musim lalu di akhir musim Chelsea juga berhasil menang 3-1 ini setelah Liverpool didaulat sebagai juara Premier League pada saat itu ya. Nah, ini tentu membuat rasa optimis buat seluruh True Blue ya di pertandingan kali ini, tapi gue harus mengunderline situasi Chelsea saat ini berbeda dengan apa yang terjadi di bulan Oktober ya. Chelsea yang sudah tidak lagi di bawah Enzo Maresca, masuknya Liam Rossinier ini merusak seluruh apa yang sudah dibangun oleh Enzo Maresca di sepanjang 1,5 musim kemarin, dan keputusan Bluko juga di video gue sebelumnya udah gue bilang ya, karena rasa percaya diri Bluko terhadap model yang dibangun oleh mereka di Chelsea ini membuat mereka sedikit memandang sebelah mata kesuksesan yang terjadi di bawah Enzo Maresca, karena menurut para petinggi Bluko itu akibat dari apa yang selama ini dikerjakan oleh Bluko ya, dari model pembangunan Chelsea sendiri. Tapi ternyata dengan rasa percaya diri itu mereka menunjuk Liam Rossinier dan akhirnya Chelsea crumble down ya, hancur berkeping-keping apa yang sudah dibangun oleh Enzo Maresca sepanjang 1,5 musim kemarin ya. Nah, di pertandingan ini banyak update terjadi. Yang pertama adalah para winger yang tidak akan dimainkan. Ada Pedro Neto yang katanya masih cedera dan belum bisa dimainkan. Alejandro Garnacho juga tidak bisa dimainkan. Jimmy Gittens ya yang juga tidak bisa dimainkan karena cedera dari beberapa bulan yang lalu ya. Dan ini tentu kabar yang sangat buruk buat Chelsea. Selain itu juga ada Robert Sanchez yang kemarin kepalanya robek ya, dan mungkin dipastikan di pertandingan kali ini tidak akan dimainkan ya oleh McFarland. Dan McFarland sendiri masih pede sebenarnya bisa membawa poin dari pertemuan dengan Liverpool ini. Update juga dari Jesse Derry yang katanya positif perkembangannya setelah kemarin sempat cedera kepala ya di menit ke-30 pada saat melawan Nottingham Forest, padahal bermain dengan sangat baik di debutnya, dan itu menjadi pertandingan pertama dan terakhir Jesse Derry di musim ini, karena sepanjang sisa musim ini katanya Jesse Derry tidak bisa dimainkan, dan semoga aja nanti dia bisa comeback dan menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan di musim depan ya, walaupun terlihat masih belum siap secara fisik, tapi apa yang ditunjukkan oleh Jesse Derry di pertandingan melawan Nottingham Forest kemarin
ini cukup membuat gue optimis karena DNA Cobham itu masih begitu mengalir di darah Jesse Derry ya. Fight tidak pernah menyerah ya, bahkan dia rela untuk mengorbankan physically dan akhirnya dia harus ditarik keluar ya. Dan semoga aja ini menjadi pemecut juga untuk para pemain lain di pertandingan melawan Liverpool ini setelah tampil buruk ya, sangat buruk di pertandingan melawan Nottingham Forest kemarin. Seluruh pemain off, gak ada satupun yang bisa membuat gua excited ya menyaksikan pertandingan melawan Nottingham Forest kemarin, kecuali gol dari Joe Pedro yang begitu luar biasa dan kelihatannya itu kan menjadi goal of the season di musim ini. Karena belum ada kayaknya ya tendangan salto yang membuat gol di musim ini. Di beberapa musim kemarin, musim lalu juga kelihatannya belum ada, tapi di 2 musim sebelumnya itu Alejandro Garnacho ya, ke gawangnya Everton, yang membuat gol spektakuler juga. Nah, semoga aja itu juga menjadi modal penting untuk Joe Pedro karena butuh 6 pertandingan bagi Chelsea untuk membuat 1 gol di Premier League, dan ini benar-benar red alert ya buat lini depan Chelsea, dan juga kebobolan yang begitu banyak dari 6 pertandingan ini juga menjadi red alert di lini belakang Chelsea. Secara overall memang Chelsea belum pulih dari Premier League ya, walaupun sempat menang di semifinal FA Cup melawan Leeds dan akhirnya bisa ke final FA Cup melawan Manchester City di tanggal 16 Mei nanti. Nah, ini pertandingan yang akan gue siapkan juga di live react ya. Jadi kalian semua bisa join nanti di Bridge of Blue bareng-bareng juga jam 6.30. Jadi mungkin kita akan start agak sore berarti ya. Karena pertandingannya juga dimainkan begitu cepat ya, dan semoga aja ini di pertandingan-pertandingan pertama pembukaan game week ke-36 ini Chelsea bisa mendapatkan 3 poin. Dari sisi Liverpool sendiri, ini di matchday ke-35 kemarin sempat kalah 3-2 melawan Manchester United di Old Trafford, walaupun di babak kedua Liverpool bisa menyamai kedudukan, tapi sayang di menit ke-70 gol dari Kobbie Mainoo ini tidak bisa ditahan oleh uh, Woodman ya, kiper ketiga dari Liverpool. Nah, ini membuat performa Liverpool juga sebenarnya masih naik turun, sempat kalah juga melawan PSG ya di perempat final, tapi menang melawan Everton dan Crystal Palace sebelum akhirnya kalah melawan Manchester United. Nah, jadi memang penampilan Liverpool ini masih naik turun. Kita tahu ada Mohamed Salah yang cedera dan lini belakang Liverpool juga masih belum nggak sekuat lini belakang mereka di musim lalu. Walaupun Virgil van Dijk di musim ini juga menurut gue masih cukup baik ya penampilannya, tapi ada hal-hal yang bisa membuat kolaps dari lini belakang Liverpool. Nah, ini yang mungkin bisa diekspos sama para penyerang Chelsea, walaupun tidak ada sayap murni ya, tapi seluruh pemain Chelsea ini harusnya bisa memiliki kemampuan untuk mendobrak lini pertahanan dari Liverpool ya. Karena ini urgensinya cukup tinggi. Kemenangan melawan Liverpool ini bukan cuma menambah poin buat Chelsea, tapi juga memangkas poin dengan Liverpool ya. Dan semoga aja nanti dengan sisa 2 pertandingan lagi, kalau seandainya Chelsea dari 3 pertandingan tersisa ini termasuk melawan Liverpool bisa membawa 9 poin, semoga ya Chelsea bisa landing di peringkat ke-5. Tapi tetap kita akan berharap dengan hasil-hasil match dari tim-tim lain, terutama Aston Villa, Brentford ya, dan juga Liverpool sebenarnya ya. Jadi ya, gue sendiri pesimis dengan apa yang akan terjadi dengan Chelsea, karena gue yakin Chelsea akan sulit untuk mendapatkan spot di Eropa untuk musim depan. Tapi ya gue tetap berharap yang terbaik yang terjadi. Cuma kalau secara realistis di bawah McFarlane, apalagi melawan Liverpool, walaupun kita punya cerita bagus ya McFarlane yang bisa menahan imbang Manchester City, tapi kayaknya sih di pertandingan kali ini akan sangat sulit, selain karena hampir seluruh pemain sayap kita cedera, hanya menyisakan Cole Palmer berarti ya yang masih bisa dimainkan di posisi sayap. Estevao juga masih cedera, jadi gue merasa kayak nggak ada daya gedor atau firepower di lini serangnya Chelsea ya. Liam Delap mungkin bisa dimainkan di pertandingan ini, tapi ya kita tahu juga bagaimana Liam Delap di musim ini. Joe Pedro mungkin akan ditarik ke posisi sebelah kiri ya. Nah, kita mulai aja untuk starting 11 yang akan menurut gue dipasang di pertandingan ini, karena pemain-pemain yang wajib ya dimainkan ini adalah para pemain yang punya pengalaman, walaupun hampir seluruh pemain Chelsea ini off ya di pertandingan melawan Forest kemarin, tapi dengan masuknya Liva Colwill di lini belakang ini semoga aja bisa menjadi darah segar buat Chelsea di sisa pertandingan di musim ini ya. Baliknya Reece James ini juga semoga bisa membawa semangat baru dan memimpin para pemain ini di lapangan melawan Liverpool, karena keberadaan Reece James dan leadershipnya dia juga gue berharap bisa sangat on point di pertandingan ini ya, dan juga menjadi salah satu katalis performa Chelsea di pertandingan matchday ke-36 ini. Nah, untuk backline 4 di pertandingan ini gue akan mainkan Jorgensen ya, yang katanya
sudah pasti dimainkan oleh McFarland karena cederanya Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Kemudian ada Marc Cucurella di sebelah kiri, Liva Colwill yang akan gue pasang di center back sebelah kiri, kemudian Trevoh Chalobah ya yang lebih konsisten dan lebih stabil dibandingkan dengan Wesley Fofana. Ini semoga bisa menjadi salah satu commanding center back yang membuat lini pertahanan Chelsea jauh lebih solid di pertandingan ini ya. Dan Malo Gusto yang akan gue pasang di posisi sebelah kanan ya di bagian flank karena walau bagaimanapun kita tetap membutuhkan daya gedor dari Malo Gusto karena lini sayap Chelsea ini nggak punya kemampuan untuk memberikan tekanan ya karena pasti seluruh pemain ini bermain mungkin akan masuk ke dalam dan satu-satunya yang bisa melakukan crossing jarak jauh itu adalah Malo Gusto. Nah di pertandingan ini tipikal attacker center back, tipikal attacker wingback seperti Malo Gusto ini sangat dibutuhkan untuk meng-create momentum serangan bagi Chelsea ya. Nah untuk lini pivot, duo pivot ini akan gue mainkan Moses Caicedo dan juga Reece James ya. Kita tahu Reece James sering dimainkan di posisi pivot ya, posisi nomor 6 dan Caicedo yang kelihatannya butuh tandem refresh ya karena Andre Santos sempat dimainkan bersama Moses Caicedo 2-3 game bermain bagus tapi setelah itu Andre Santos tidak mampu menjaga performanya. Begitu juga dengan Romeo Lavia di pertandingan kemarin melawan Nottingham Forest tampil sangat buruk dan menurut gue Lavia juga kelihatannya cukup kesulitan ya untuk kembali lagi ke top performnya ya tidak seperti di bawah Enzo Maresca di mana setelah cedera ini Romeo Lavia bisa kembali sangat baik ya dimainkan di posisi nomor 6. Tapi sayangnya di beberapa pertandingan terakhir ini Romeo Lavia yang belum pernah main 90 menit full sejak dibeli dari mungkin sekitar 3 tahun lalu ya ini cukup mengecewakan buat gua. Belum ada gol, belum ada assist walaupun di beberapa kesempatan sebelumnya permainannya cukup baik tapi dengan off-nya dia di pertandingan melawan Nottingham Forest menurut gua harus ada penyegaran di lini dua pivot ini ya dan Caicedo James ini cukup solid juga di beberapa pertandingan terutama di pertandingan-pertandingan besar ya. Nah ini tentu keberadaan Reece James ini sangat dibutuhkan untuk melakukan transisi dalam bertahan maupun menyerang karena kemampuan Reece James ini untuk mengatur serangan dan juga mengalirkan bola ya akan sangat dibutuhkan di pertandingan kali ini. Tentu akan ada Szoboszlai yang sangat merepotkan dari lini tengah ya ke depan dan kita tahu Szoboszlai ini di musim ini begitu baik ya menggendong Liverpool dengan seluruh kemampuannya dia bisa ditaruh di posisi back kanan, bisa ditaruh di posisi gelandang menyerang tengah dan ini yang menurut gue benar-benar berbahaya dari Liverpool ya. Selain itu juga ada McAllister yang juga walaupun tampil kurang konsisten di musim ini tapi keberadaan dia cukup membahayakan. Selain itu juga masih ada Florian Wirtz ya yang harus ditanggulangi oleh Moses Caicedo dan juga Reece James sebagai lini bertahan pertama di pertandingan kali ini. Tentu ini pertempuran lini tengah akan sangat seru di pertandingan ini karena kita tahu Liverpool memiliki Alexander Isak ya dengan keberadaan Isak walaupun belum bisa tampil konsisten tapi dengan experience dan finishing yang dimiliki oleh Alexander Isak ini sangat berbahaya seandainya dia bisa mendapatkan momentum dalam serangan di final third Chelsea dan ini yang nggak pengen gue berharap terjadi dan harus segera diputus oleh Marc Cucurella, Moses Caicedo dan juga Reece James yang akan menjadi tameng pertama lini pertahanan Chelsea di pertandingan kali ini. Nah untuk front four ini ada Pedro Neto yang akan gue tarik di sebelah kiri ya bermain mengisi posisi sayap kiri, Enzo Fernandez yang akan gue dorong di posisi nomor 10 di pertandingan ini karena satu-satunya pemain yang masih tampil dengan konsisten menurut gue dan bisa menjadi box crusher juga di final third-nya Liverpool. Selain itu juga bisa menjadi katalis serangan di pertandingan kali ini. Dan Cole Palmer ya mungkin harus dimainkan karena kita nggak punya pilihan lain yang bisa dimainkan di posisi sayap dan Cole Palmer ini semoga ya walaupun gue cukup pesimis dia bisa mencapai top levelnya di pertandingan ini karena di Nottingham Forest kemarin juga penampilannya begitu buruk ya dan dia gagal mengeksekusi penalti dan Joe Pedro dan Liam Delap yang akan gue taruh di posisi nomor 9 dan penalti kick gue berharap semoga bukan Cole Palmer yang ambil di pertandingan ini karena dengan tidak fokusnya dia ya dan mental situation yang terjadi saat ini menurut gue Joe Pedro jauh lebih baik dalam mengeksekusi bola-bola mati maupun penalti kick ya. Masih ada Enzo Fernandez juga yang bisa mengeksekusi bola-bola mati seandainya terjadi pelanggaran di dekat area kotak penalti Liverpool. Delap gue gak berharap banyak, semoga dia bisa cukup mengganggu dan memberi tekanan kepada Virgil van Dijk dan juga Konate ya sehingga mereka konsentrasinya bisa terpecah minimal itu deh daripada tidak berkontribusi sama sekali karena untuk membuat gol gue cukup pesimis ya Delap di musim ini bisa memberikan kontribusi gol di pertandingan ini.
Dengan adanya Liam Delap secara physical present ini bisa mengganggu Virgil van Dijk dan juga Konate, sehingga Joe Pedro, Cole Palmer ataupun Enzo Fernandez ini bisa mengekspos lini-lini yang mungkin terbuka di pertandingan kali ini ya. Dan kita tahu lini flanknya dari Liverpool ya, defense Liverpool baik itu Kerkez, Frimpong maupun Robertson ini belum bisa ngeblend dengan sistemnya Arne di musim ini ya, dan tampil juga belum cukup konsisten. Tapi Frimpong juga mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang bisa diekspos oleh Joe Pedro di pertandingan kali ini ya. Jadi ini akan menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik menurut gua, dan semoga aja ini tipikal pertandingan yang end to end ya, dan permainan cepat, karena Chelsea mungkin bisa mendapatkan peluang seandainya para pemain Liverpool ini keluar menyerang dari menit pertama ya, seperti yang dilakukan oleh PSG. Dan Reece James ini akan menjadi kunci di pertandingan kali ini, dan ya semoga aja ini apa yang bisa diperlihatkan oleh para pemain di pertandingan melawan PSG ya, dan juga Liverpool di putaran pertama di first half di season ini akan kembali lagi di musim ini ya. Tapi dengan situasi saat ini gue cukup pesimis sebenarnya, tapi di balik semua itu mungkin gue berharap Chelsea bisa membawa 1 poin sudah jauh lebih baik ya daripada kalah lagi di pertandingan ini, karena akan menjadi kekalahan ke-7. Ini benar-benar menjadi rekor terburuk Chelsea ya, 7 kali kalah di Premier League secara beruntun dan hanya menciptakan 1 gol dengan kebobolan yang banyak banget, dan gue gak berharap itu terjadi lagi. Paling tidak weekend kita bisa jauh lebih baik dibandingkan weekend kita di 6 minggu sebelumnya ya. Tentu ini menjadi ujian yang kesekian buat McFarlane, dan ya beban mungkin nggak berada di McFarlane ya, karena McFarlane sendiri adalah interim, tapi Bluko yang mendapat tekanan yang begitu tinggi dari hasil buruk Chelsea ya di sisa musim ini akibat ulah mereka sendiri. Ini juga tentu berharap kemenangan di pertandingan ini, karena dengan adanya kemenangan balik lagi ya, ini akan memotong jarak poin dengan Liverpool dan juga mendekatkan diri ke zona Eropa. Either itu bermain Conference League, Europa League ataupun UCL. Yang paling penting adalah Chelsea bisa bermain di pertandingan Eropa untuk musim depan ya. Oke, itu dia 11 pemain yang menurut gua akan dimainkan Chelsea di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah formasi dan susunan pemain ini mampu membuat Chelsea bertahan ya di Anfield. Bertahan dulu deh, nggak usah menang, dan bisa membawa 1 poin di pertandingan kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Ya, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak yang tahu mengenai Bridge of Blue. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Jangan lupa gue akan mengadakan watch along di pertandingan antara Liverpool melawan Chelsea ya. Jadi stay tune di channel ini. Udah beberapa jam sebelum pertandingan, biasanya linknya akan gue share ya, dan langsung aja nyalain reminder kalian. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Want to blow us, we blue up the Chelsea.